Sahabat Indonesia, mari kita tundukkan kepala, mari kita bantu saudara-saudara kita di Sumatera. Dan mari kita bersuara menuntut kepada negara agar mengkoreksi semua kebijakan yang membuat alam atau hutan di Indonesia rusak parah sehingga daya dukung lahan melemah dan yang terjadi bencana seperti yang di Sumatera. Jangan sampai peristiwa besar ini kita abaikan begitu saja, berlalu begitu saja, tapi harus kita tekankan pada negara, harus berbuat sesuatu. Jangan sampai hal ini terjadi lagi dimanapun di bumi Indonesia. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy di Anak Bangsa Channel. Bencana Sumatera. Sahabat Indonesia, memang saya agak gampang untuk membuat opini tentang bencana Sumatera. Karena jujur, rasanya saya tidak tega harus mengungkapkan perasaan perih dan pedih saya melihat bencana di Sumatera. Saya mencoba menahan diri, tapi rasanya saya harus memberikan opini pada saat peristiwa yang terjadi lebih dari seminggu yang lalu itu memunculkan cerita-cerita baru yang membuat saya sesak dada saya. Sahabat Indonesia, bencana Sumatera dari mulai Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, mungkin sebagian dari Riau atau mungkin daerah lain telah memakan korban lebih dari 600 jiwa yang harus meninggal dunia. Banyak di antara yang lain, mungkin ratusan yang masih hilang. Belum lagi yang luka-luka, belum lagi yang terdampak, mungkin ratusan ribu, mungkin jutaan orang di sana. Ada apa dengan Sumatera? Ada masalah cuaca yang ekstrim, ya, itu satu hal yang harus kita akui. Cuaca yang sangat ekstrim beberapa minggu terakhir ini. Dan sebelum saya memberikan opini, saya harus memberikan apresiasi kepada pemerintah Presiden Prabowo yang mempunyai kesigapan, respon cepat untuk mengatasi hal ini. Ini satu hal yang harus kita apresiasi dan kita memberikan suatu support atas solidaritas masyarakat Indonesia seluruhnya untuk membantu saudara-saudara kita di Sumatera. Itu satu hal yang harus kita berikan apresiasi, dukungan kepada pemerintah, kepada semua masyarakat Indonesia yang menunjukkan solidaritas sosialnya kepada sahabat-sahabat, saudara-saudara di Pulau Sumatera. Sahabat Indonesia, selain memakan korban lebih dari 600 orang dan masih banyak lagi yang hilang, ada cerita-cerita yang sangat memilukan tentang bagaimana rumah-rumah rusak, jembatan itu begitu diterjang banjir. Dan di dalam banjir itu ada ribuan kayu gelondongan. Bukan kayu yang tercerabut dari akar sehingga masih ada batang, ranting atau akarnya, tidak. Ini kayu-kayu yang terlihat dipotong dengan sengaja. Artinya di hulu sungai itu, entah di Aceh maupun di Sumatera Utara terutama, itu ada pembalakan liar, pemotongan kayu-kayu sehingga kayunya akhirnya ikut hanyut. Ini yang saya katakan alam mulai murka. Kenapa? Hutan dengan vegetasi yang sangat tinggi di Sumatera tidak bisa digantikan dengan pohon sawit atau kebun sawit, tidak bisa. Karena karakteristik penyimpanan
pohon sawit atau kebun sawit dengan vegetasi hutan-hutan di Sumatera itu berbeda. Sawit akarnya hanya sangat pendek dan tidak bisa menyimpan air. Jadi kita disesatkan oleh beberapa orang yang mengatakan yang pokoknya hutan dibabat tidak apa-apa diganti dengan kelapa sawit. Itu menyesatkan dan akhirnya terdampak sekarang. Hutan-hutan kita yang dibabat habis mulai di Tesonelo atau mungkin di daerah Sumatera, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Sibolga, itu jelas-jelas bupatinya tidak tahu karena perizinannya oleh pusat. Ini bukan sekedar cuaca ekstrim Sumatera. Yang memperparah bencana Sumatera adalah adanya kayu-kayu gelondongan yang luar biasa besar dan jumlahnya ribuan yang menerjang sebuah desa, menerjang rumah, menerjang jembatan, akhirnya hilang, rusak parah karena di hulu sungainya sudah rusak. Nah, sekarang kita harus menelisik apakah perizinan penebangan kayu ini dilakukan di era Presiden Prabowo. Aku yakin tidak. Mungkin ada beberapa, tapi kita harus jujur mengatakan bahwa rezim-rezim sebelumnya itu juga melakukan rezim perizinan liar menyesatkan yang merusak alam kita. Deforestasi terjadi sejak sudah lama, mulai Orde Baru, mulai program HTI, Hutan Tanaman Industri, diteruskan di zaman SBY dengan Zulkifli Hasan menjadi Menteri Kehutanan waktu itu. Kita ingat betapa marahnya bintang Hollywood Harrison Ford kepada Menteri Kehutanan, bagaimana rusaknya hutan lindung di Tesonelo misalkan. Dan sekarang ternyata Tesonelo sampai sekarang terdampak luar biasa. Satgas penegakan hukum Kementerian Kehutanan tidak bisa serta-merta mengusir rakyat yang ada di Tesonelo. Ini masih banyak konflik tanah adat, mungkin tumpang tindih peruntukan tanah masyarakat dan hutan. Ini harus diselesaikan. Gajah-gajah atau mungkin binatang yang lain kehilangan tempat bermukimnya yang layak. Jadi saya berharap satu hal, bahwa bencana besar di Sumatera ini membuat semua pemangku kebijakan, terutama pemerintah, untuk duduk bersama memikirkan setelah tanggap darurat ini selesai, kemudian dilakukan rekonstruksi semua bangunan yang terdampak di minimal 3 provinsi itu, kemudian dilakukan langkah-langkah rehabilitasi sosial, rehabilitasi pemukiman. Mungkin banyak juga dokumen-dokumen yang hilang itu diselesaikan, tapi berbarengan dengan itu harus mulai duduk bersama. Bagaimana kita menelaah rusaknya alam di Sumatera karena ulah manusia. Kita tidak bisa menyalahkan penjarahan-penjarahan yang dilakukan di berbagai tempat di Sumatera Utara karena mereka lapar. Meskipun satu sisi kita menyayangkan, tapi mereka lapar. Tapi harus kita dudukkan bersama. Tidak ada efek jera yang terjadi kalau pemerintah atau negara tidak bertindak, tidak memberikan sanksi kepada orang-orang yang membuat alam di Sumatera itu rusak parah seperti sekarang. Kalau kita mendengarkan suara dari kepala desa, belum pernah selama puluhan tahun, bahkan nenek moyang ratusan tahun, ada banjir sebesar itu. Ada kayu gelondongan sebesar itu yang datang menerjang rumah, menerjang jembatan, dan jumlahnya bukan 1-2, ribuan kayu gelondongan yang kulit kayunya sudah dikelupas. Artinya memang ini adalah ulah manusia, ulah pengusaha, kong kali kong dengan pemberi izin, rusak parah. Dan saya agak menyayangkan juga kalau ada orang-orang yang memberikan masukan kepada kepala negara, kepada Presiden Prabowo bahwa
hutan heterogen di Sumatera itu bisa digantikan dengan kebun sawit. Salah besar. Saya pernah bekerja di perkebunan kelapa sawit. Karakteristik perkebunan kelapa sawit berbeda dengan hutan dalam penyimpanan air. Akhirnya yang terjadi pada saat daya dukung lahan sudah tidak mencukupi untuk menahan air, terjadi longsor, banjir, dan ini yang terjadi. Jadi sekali lagi harus ada evaluasi yang sangat-sangat progresif terhadap perizinan penambangan kayu dimanapun di Indonesia ini. Bencana Sumatera harus menjadi pelajaran berat. Pelajaran yang harus kita jadikan acuan untuk mengkoreksi semua kebijakan kita. Jangan melukai alam. Alam mulai murka, yang ini yang terjadi. Saudara-saudara kita yang tidak berdosa menjadi korban. Ini ulah para elit, para pengusaha liar yang hanya mencari keuntungan semata, ditambah dengan cuaca ekstrim, ujungnya adalah bencana. Sahabat Indonesia, kita berduka. Tapi di balik kedukaan kita ada kemarahan bahwa alam itu dilukai dan akhirnya alam meronta dan menimbulkan bencana. Sahabat Indonesia, mari kita tundukkan kepala, mari kita bantu saudara-saudara kita di Sumatera, dan mari kita bersuara menuntut kepada negara agar mengkoreksi semua kebijakan yang membuat alam atau hutan di Indonesia rusak parah sehingga daya dukung lahan melemah dan yang terjadi bencana seperti yang di Sumatera. Jangan sampai peristiwa besar ini kita abaikan begitu saja, berlalu begitu saja, tapi harus kita tekankan pada negara, harus berbuat sesuatu. Jangan sampai hal ini terjadi lagi dimanapun di bumi Indonesia. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Sampai jumpa.